warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi pada perkuliahan Bahasa Indonesia. Ya, sesuai dengan kontrak kuliah pada pertemuan sebelumnya, kelompok kami akan mempresentasikan tentang perkembangan ejaan Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Aji Priyonugroho, saya sendiri yang akan mempresentasikan tentang subbab ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua, Arifan Nur Eksan yang akan mempresentasikan subbab ejaan Republik. Yang ketiga, Aziska Al-Ghazali yang akan mempresentasikan subbab ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Dan Yoga Indra Prasetya yang akan mempresentasikan tentang subbab ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Perlu kita ketahui, untuk ejaan bahasa Indonesia ini mengalami perkembangan dari tempo dulu hingga zaman sekarang. Oleh karena itu, bagaimana perkembangan ejaan bahasa Indonesia? Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Jadi ejaan ini adalah ejaan yang kali pertama yang digunakan di Indonesia. Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Soitan Makmur dan Muhammad Thoib Soitan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Jadi Charles Van Ophuijsen ini adalah seseorang dari Belanda yang menyusun ejaan ini dan dibantu oleh Nawawi dan Muhammad Thoib. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Jadi untuk ejaan Van Ophuijsen ini diakui pada zaman penjajahan. Ini adalah gambar tokoh ada Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi sama Muhammad Thoib. Bagaimana dengan ciri-ciri dari ejaan tersebut? Yang pertama adalah huruf I. Untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong. Jadi untuk huruf I ini ada titik dua, itu untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran. Dan juga digunakan untuk menulis huruf Y. Lalu ada huruf J untuk menuliskan huruf Y. Lalu ada huruf OE untuk menuliskan huruf U. Jadi untuk penulisan U pada ejaan Van Ophuijsen ini menggunakan huruf OE. Lalu tanda diakritik itu seperti koma ain dan tanda drama atau tanda petik satu itu digunakan untuk menuliskan huruf konsonan K. Lalu bagaimana dengan contoh dari ciri-ciri tersebut? Yang pertama ada huruf I. Ini untuk I titik dua ini digunakan untuk menuliskan huruf I. Itu contohnya pada kata mulai. Jadi pada akhiran kata mulai itu menggunakan huruf I titik dua. Begitu juga dengan ramai. Lalu digunakan untuk menuliskan huruf Y itu digunakan pada kata Surabaya. Jadi pada tempo dulu itu menggunakan Surabaya. Lalu ada huruf J itu digunakan pada kata jang. Jang ini kalau saat ini dituliskan yang. Lalu juga digunakan pada kata pajah atau payah, sajang atau sayang dan sebagainya.
Lalu ada huruf OE, itu digunakan untuk menuliskan kata guru. Kalau saat ini menggunakan guru, kalau tempo dulu, kalau ejaan Van Hobbitsen itu menggunakan guerui. Begitu juga dengan kata itu atau itoe, umur atau oemoer dan sebagainya. Lalu ada tanda diakritik atau tanda petik satu, itu digunakan pada kata makmur atau makmuer, kakal, tak, pak, dan sebagainya. Yang kedua adalah ejaan republik. Ejaan republik secara resmi digunakan pada tanggal 19 Maret 1947 untuk menggantikan ejaan warisan pada masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan republik sendiri juga dikenal sebagai ejaan Suwadi. Bapak Suwadi adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada kala itu. Disebut ejaan Suwadi karena dibuat oleh tim yang dipimpin oleh Bapak Suwadi. Ciri-ciri dari ejaan republik yaitu huruf OE pada ejaan Van Ophuijsen diganti dengan huruf U, seperti pada kata guru. Guru yang dulunya huruf U adalah huruf OE, sekarang diganti menjadi huruf U. Kemudian kata itu yang sebelumnya ITUOE sekarang diganti dengan huruf ITU, dan umur dan lain sebagainya. Kemudian pada bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti pada kata tak. Tak yang dulunya huruf T, A, dan ada koma di atas, sekarang pada ejaan republik huruf T, A, dan K. Kemudian pada kata Pak serta pada kata rakyat dan sebagainya. Kemudian kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti pada kata kanak-kanak boleh ditulis dengan kata kanak 2. Kemudian berjalan 2, ke barat 2-an, dan sebagainya. Penulisan ini sering kita gunakan untuk chattingan. Kemudian awalan di dan kata depan di, keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya, seperti pada kata di depannya, huruf di dan depannya digabung, tidak dipisah lagi. 3. Ejaan Melindu atau Melayu Indonesia. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Perkembangan politik yang kurang baik selama tahun-tahun berikutnya menjadikan ejaan ini urung digunakan. Sistem ini tidak pernah sampai diterapkan. Hal yang berbeda adalah bahwa di dalam ejaan Melindu, gabungan konsonan tizi seperti pada kata tercinta diganti dengan si menjadi cinta. Juga gabungan konsonan ng seperti jonja diganti dengan huruf nc yang sama sekali masih baru. Dalam ejaan pembaharuan, kedua gabungan konsonan itu diganti dengan ts dan n. Ejaan bahasa Indonesia selanjutnya berkembang menjadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, melalui pidato kenegaraannya di hadapan sidang DPR, dan dikuatkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972.
Dengan ejaan yang disempurnakan, ejaan dua bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia dibakukan. Ejaan yang disempurnakan untuk bahasa Indonesia digunakan mulai 1972, sedangkan untuk bahasa Malaysia digunakan mulai 1973. Ejaan ini bisa dikatakan paling awet digunakan karena berlaku sejak tahun 1972 hingga tahun 2015. Jadi lebih awet dibandingkan ejaan yang sebelum-sebelumnya. Ejaan ini juga sudah mulai mengatur secara lengkap terkait kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti unsur bahasa serapan dari bahasa asing, kemudian tanda baca, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf bercetak miring, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bagaimana ciri dari ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini? Bisa dilihat pada tabel berikut yang saya sertakan juga ciri-ciri dari ejaan-ejaan yang sebelumnya untuk menjadi pembeda dengan ejaan yang disempurnakan. Cirinya yaitu di J menjadi J, contohnya kata jiwa, kalau pada IYD ditulis jiwa. Ciri selanjutnya J menjadi Y, contoh jakni menjadi yakni. Kemudian NJ menjadi NY, contohnya jamu menjadi nyamuk. Berikutnya SJ menjadi SY, contohnya syarat menjadi syarat. Berikutnya TJ menjadi C, contohnya juju menjadi cucu. Poin selanjutnya CH menjadi KH, contohnya cusus menjadi khusus. Ciri berikutnya yaitu kata ulang tidak boleh ditulis dengan angka 2. Maksudnya gimana? Kalau pada ejaan sebelumnya, yaitu ejaan republik, itu kan ditulis kayak anak-anak, tulisnya anak 2 gitu. Kalau pada EYD ini tidak boleh, jadi harus ditulis lengkap anak-anak dan dihubungkan tengah-tengahnya itu dengan tanda hubung yang seperti garis mendatar itu. Ciri yang berikutnya yaitu pembedaan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Maksudnya bagaimana ini? Nah, untuk di sebagai awalan itu biasanya diikuti dengan kata kerja dan menunjukkan perbuatan pasif. Jadi penulisannya itu harus digabung. Contohnya pada kata diminum, dimakan, dikejar, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk penulisan di sebagai kata depan itu harus dipisah. Kenapa? Karena di sebagai kata depan ini menunjukkan lokasi. Seperti contoh di belakang, di depan, di rumah, di sekolah, dan lain-lainnya. Jadi penulisannya itu dipisah untuk di sebagai kata depan ini. Nah, untuk EYD ini kan berlakunya hingga tahun 2015. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya ini disempurnakan kembali, berganti nama menjadi Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia ini berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI. EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia ini menyempurnakan lagi dari ejaan yang disempurnakan, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Maksudnya seperti pada poin-poin berikut ini. Huruf diftong yang berlaku itu ada 4, antara lain AI, AU, EI, OI. Nah, huruf diftong ini peletakannya seperti imbuhan pada kata yang bisa diletakkan di posisi awal, tengah, ataupun posisi akhir. Contohnya pada
huruf diftong AI itu pada contoh pandai, nah itu ditambahkan di posisi akhir. Untuk AU contohnya autodidak, jadi ditambahkan di posisi awal. Untuk EI itu contohnya survei, ditambahkan di posisi akhir EI nya itu. Nah untuk OI contohnya boykot, OI ini ditambahkan di posisi tengah. Poin yang berikutnya ada pembedaan lafal huruf E yang dibedakan menjadi 3 jenis pelafalannya. Contohnya seperti pada peta, kena, dan militer. Itu beda-beda pelafalannya, ada 3. Poin yang selanjutnya penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulis yang ditulis miring dan pada penulisan judul, bab, dan subbab. Contohnya seperti pada KTI, makalah, laporan, dan sejenisnya. Nah itu untuk penulisan judul, bab, dan subbab itu kan lebih tebal biasanya dibanding uraian isinya untuk membedakan. Selanjutnya ada penulisan huruf kapital pada nama julukan seseorang. Contohnya Pak Haji Bahrudin, itu huruf depannya kapital semua itu. Dan poin berikutnya ada penambahan tanda elipsis, itu tandanya titik-titik itu. Nah tanda elipsis ini berfungsi untuk digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog, atau pada kalimat yang putus-putus atau rumpang, atau kalimat yang menunjukkan jeda, dan seterusnya. Contohnya untuk kalimat yang jeda itu pada kata atau maksudnya kalimat titik-titik, baiklah aku akan bla 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 bla. Nah, untuk penggunaan tanda elipsis pada kalimat yang rumpang itu seperti saat kita melaksanakan ujian, itu ada soal biasanya kita disuruh melengkapi sebuah paragraf, ada kata atau kalimat yang masih belum lengkap, jadi kita harus melengkapi sendiri dengan memilih jawaban yang tepat. Itu biasanya kan digantikan dengan tanda titik-titik atau bisa disebut tanda elipsis. Seperti itu terkait penjelasan perkembangan ejaan bahasa Indonesia, di mana pada perkembangan ejaan yang disempurnakan dan ejaan bahasa Indonesia. Apabila ada pertanyaan, bisa silahkan diketik pada kolom komentar. Insya Allah nanti kelompok kami akan berusaha menjawab sepemahaman kami terkait pertanyaan yang kalian tujukan kepada kami. Sekian dari kami, mohon maaf apabila video kami ini masih kurang sempurna dan kalimat yang kami ucapkan masih terdapat banyak kesalahan, bahkan ada yang kurang berkenan di hati, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.